Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. نشهد أنه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده لا يخاف لومة لائم حتى ترك أمته على محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan oleh Allah tabaraka wa taala untuk melanjutkan telaah kitab Mukhtasar Syu'abil Iman. Pada kajian yang lalu, alhamdulillah kita sudah sampai bagian iman yang kelima, yaitu al-imanu bil qadar atau bil qada wal qadar. Dan alhamdulillah sudah saya bacakan penjelasan tentang madmun atau substansi atau kandungan iman kepada al-qadar, yaitu ada 4 hal. Insyaallah akan kita sempurnakan pembahasan al-iman bil qadar ini dengan ini bagian yang terakhir, samarat al-imani bil qadar. Ketika seseorang memiliki iman yang benar terhadap al-qada wal qadar, sebagaimana substansinya yang sudah kita pelajari, yang terangkum dalam 4 kata, ya. Apa 4 kata itu, masih ingat? 4. Pertama al-ilmu. Kemudian yang kedua apa? Al-kitabah. Yang ketiga al-masyiah. Yang keempat al-khalq, ya. Itu rangkumannya. Kalau dijabarkan ilmu, ya, berarti Allah mengetahui semua yang ada di alam semesta ini dengan pengetahuan yang sempurna, besar maupun kecil. Kemudian al-kitabah, masih ingat? Apa yang sudah diketahui oleh Allah itu ditulis di Lauhul Mahfuz, ya. Kemudian al-masyiah, apa saja yang dikehendaki oleh Allah pasti terrealisasi, terwujud, dan apa yang tidak dikehendaki tidak mungkin terwujud atau terjadi. Kemudian al-khalq, bahwa semua yang ada di alam semesta ini adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala, baik zatnya, sifatnya maupun perbuatan-perbuatannya. Ketika seseorang memiliki iman terhadap qadar dengan substansi yang benar, maka iman ini akan membuahkan beberapa hal yang sangat istimewa, ya. Tapi ini bagian terakhir, ya. Ketika kita bicara samarah al-iman billah misalnya, buah beriman kepada Allah, itu harus ada iman kepada Allah yang benar, baru ada buahnya. Maka
Ini dijadikan penutup oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ketika menjelaskan bab al-imanu bil qadar. Beliau rahimahullah wa jazahullahu khairan 'anil Islam wal muslimin menjelaskan sebagai berikut. Walil imani bil qadari thamaratun jalilatun. Iman terhadap qadar itu akan membuahkan buah-buah yang istimewa, yang agung. Di antaranya al-ula, yang pertama al-i'timadu 'ala Allah Ta'ala, bersandar kepada Allah Ta'ala. Ya. Inda fi'lil asbab, ketika melakukan berbagai macam usaha atau upaya. Bihaitsu la ya'tamidu 'ala sababi nafsihi, di mana dia tidak bersandar kepada sebab itu. Ya. Li'anna kulla syai'in biqadarillahi ta'ala, karena segala sesuatu itu terjadi atas takdir Allah Ta'ala. Ini penting banget ya. Kadang-kadang ada orang itu giat banget, rajin banget, profesional banget ketika melakukan asbab, tetapi dia lupa bersandar kepada Allah. Ya, akhirnya dia bersandar kepada sebab-sebab itu. Ya, wah, saya kalau sakit diobatin dokter ini pasti sembuh. Saya kalau sakit minum obat ini pasti sembuh. No. Kesembuhannya disandarkan kepada apa? Kepada sebab. Ya, ini bahaya. Bahkan ada ungkapan bersandar kepada sebab itu syirik. Mengabaikan sebab dalam kondisi mampu melaksanakannya itu menyelisihi syariat dan sunnatullah. Nih, dunia ini tidak ada yang instan. Ya, harus ada usaha untuk memperoleh sesuatu atau untuk menghasilkan sesuatu. Tapi sekali lagi, kalau orang itu beriman kepada takdir, sandaran utamanya adalah Allah yang menentukan hasil dari usaha seseorang. Dia berusaha dengan giat, dengan profesional, tapi dia sadar ini sekedar usaha. Kalau Allah menghendaki membuahkan hasil, ya membuahkan hasil. Kalau tidak, Allah menghendaki gagal, tidak membuahkan hasil, pasti tidak akan berhasil. Ini kan bagus begini nih. Sekali lagi, kadang-kadang ada orang itu kerja keras tapi lupa bahwa yang menentukan hasil usahanya itu adalah Allah. Nanti dampaknya ini berantai. Orang macam ini ya, kalau usahanya berhasil, nah, dia klaim keberhasilan itu hasil usahanya, tidak disandarkan kepada Allah. Bahwa ini biasanya orang-orang begini ini keberhasilannya membuat semakin angkuh, semakin sombong, semakin jauh dari Allah. Beda kalau orang itu dari awalnya sudah meyakini ini, ketika berhasil sujud syukur dia. Kalau nikmatnya itu istimewa, ya, sujud syukur karena dia tahu bahwa hasil dari usahanya ini terjadi atas kehendak Allah. Dan nanti panjang urusannya, karena ini nikmat Allah terjadi atas kehendak Allah, ya, insya Allah nanti berikutnya dia mudah untuk bersyukur kepada Allah. Ya, seandainya ini orang berusaha kemudian membuahkan harta yang melimpah ruah, dan dia yakin harta ini dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, bukan semata-mata dari usahanya, insya Allah bayar zakat enteng, ya, berbagi dengan orang lain mudah. Tapi kalau keberhasilannya itu disandarkan kepada usahanya, bisa saja nggak peduli orang. Bisa saja dia mengatakan enak men gitu ya, enak men ya. Hah? Gue bagi-bagi duit, nyarinya susah. Emang saya departemen sosial,
Nah, mental begini ini tergambar sangat potensi terjadi ketika orang itu bermasalah dari awal. Ya. Bersandar kepada sebab itu masalah besar. Tidak mau berusaha juga masalah besar. Makanya tipikal orang Islam itu pejuang-pejuang hebat. Kalau petani, dia petani ulung, petani profesional, tapi dia sadar hasil bertani itu dari Allah. Kemudian nanti panen melimpah ruah, membayar zakat itu enteng insyaallah. Demikian juga yang lain, ya. Yang lain, ilmu termasuk ilmu. Ya. Kita cuman berusaha mencari hasil dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka ilmu itu sumbernya dari Allah. Sebagaimana harta tidak layak untuk disombongkan, tidak layak untuk dijadikan modal sombong, apalagi ilmu. Na'udzubillah min dzalik. Orang kaya yang jahil, sombong, mungkin orang memaklumi. Kesian si fulan itu kaya tapi sombong. Tapi maklum sih orang memang agamanya minim. Tapi kalau orang punya ilmu agama yang luas, kemudian ujung-ujungnya sombong, wal'iyadzubillah, itu lebih tercela berkali-kali lipat dibanding orang kaya jahil yang sombong. Na'udzubillahi min dzalik. Tayyib. Ats-tsaniyah, yang kedua, alla yu'jibal mar'u bi nafsihi. Nah, samrah yang kedua, supaya seseorang tidak ujub terhadap dirinya. Ujub. Paham ujub? Nah, ini termasuk penyakit. Apa bedanya ujub dengan sombong? Apa ujub? Bedanya ujub dengan sombong. Kalau sombong itu ada korbannya, orang lain. Dia remehin, dia kecilin, dia apa? Bahasa lain apa? Hah? Diremehkan ya? Ada orang yang diremehkan. Nah, kalau ujub itu dia membangga-banggakan dirinya. Dan orang waras yang membangga-banggakan dirinya itu karena apa? Umumnya karena apa? Karena prestasi-prestasinya. Ya, yang itu kalau dirunut dengan bahasa ini karena karunia-karunia dari Allah atas hasil usahanya. Jadi kalau iman kepada takdir itu bagus, akan bisa mengantisipasi munculnya penyakit mematikan, penyakit yang sangat berbahaya, yaitu ujub, ya, terhadap diri sendiri. Inda husuli muradihi, ketika menggapai apa yang diimpikan, apa yang diinginkan. Ya. Gambarannya sangat jelas, gampang. Orang yang imannya kepada takdir bagus ketika dia usaha mati-matian profesional. Dan ingat, Islam itu mengajarkan kita usaha yang bagus. Kalau melakukan satu amal atau memiliki satu profesi profesional, petani yang bagus, peternak yang bagus, maka di sini pentingnya ilmu pengetahuan. Ya, jangan asal-asalan kemudian mengharap hasil yang maksimal. Enggak, Islam itu agama hebat, mengajarkan umatnya untuk profesional dalam melakukan asbab. Ya. Nah, sekarang kita ini sangat tidak profesional. Ya. Bahkan orang Islam itu banyak yang tidak punya semangat untuk mandiri, semangat untuk bisa menghidupi dirinya, semangat. Dan kadang ada orang suami itu, masya Allah, itu malah yang semangat istrinya yang nyari duit. Dunia kebalik. Hah? Bukan hanya kebalik, itu jungkir balik. Kerennya seorang suami itu ketika dia mampu menafkahi keluarganya. Itu. Bahkan itu fokusnya yang pertama, urusan bangun masjid, urusan-urusan yang lain itu nanti. Yang pertama, orang nyari duit itu atau nyari rezeki adalah untuk keluarganya. Itu yang paling utama dan pertama. Kalau ada panitia misalnya pembangunan masjid minta bantuan, oh maaf saya tidak sanggup, duit saya tidak cukup, saya hanya cukup, selesai. Dan itu menjadi investasi akhirat yang luar biasa. Makanya untuk suami-suami yang gigih itu berbahagialah antum, masuk angin kerentek-kerentek itu ya, harus dikerokin kadang-kadang atau minum apa? Tolak angin. Promosi tolak angin ya.
Berbahagia antum, duit yang antum dapat kalau menafkahi istri, Masya Allah, investasi akhirat yang luar biasa. Ya. Ini jarang disadari. Maka kadang-kadang anak suami itu pelit banget, padahal menafkahi keluarga itu adalah investasi akhirat yang ganjarannya sangat besar. Adapun urusan umat ini ya, itu orang yang berkelebihan, ya, yang berkecukupan. Coba antum bayangkan, dekat sekali kan kalau orang itu iman kepada takdirnya bagus, usahanya berhasil. Setidak-tidaknya ya kalimat yang paling pertama terucap apa? Alhamdulillah. Alhamdulillah hasil panen saya bagus. Alhamdulillah usaha saya ini berhasil. Dan seterusnya. Alhamdulillah usaha saya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi kalau tidak, maka akan muncul ini ujub dengan prestasi-prestasi yang dia raih. Li'anna husulahu ni'matun minallahi ta'ala, karena keberhasilannya itu adalah merupakan nikmat dari Allah Ta'ala. Bima qadarahu min asbabil khair wan najah, dengan apa-apa yang Allah takdirkan dari sebab-sebab kebaikan dan kesuksesan. Wa ijabuhu bi nafsi yunsihi syukra hadhihi ni'am, atau hadhihi ni'mah, dan ujubnya terhadap diri sendiri itu akan membuat dia lupa bersyukur atas nikmat ini. Nah, kalau orang ujub mengklaim hasil usahanya itu adalah jerih payahnya sendiri, ya, bagaimana dia bisa bersyukur kepada Allah? Beda kalau keberhasilannya itu disandarkan ini adalah nikmat dari Allah, bahkan karunia dari Allah. Ya, coba bayangkan ya, kadang-kadang sebutir kacang, antum yang ada yang mantan petani enggak asli orang kota semua. Saya mah mantan petani. Ya, orang itu menanam kacang tanah. Satu butir diuruk, masuk di dalam tanah, diuruk. Beberapa hari nanti ada keajaiban, merekah itu tanah ini pada merekah, kemudian muncul tunas. 90 hari atau 100 hari itu sudah tua banget kalau untuk kacang tanah ya, itu dicabut. Subhanallah, berawal dari satu butir ya, kadang-kadang itu satu pohon itu ada 15 biji tanah, kacang tanah ya. Ada yang isinya 3, kadang isinya 2, berapa kali lipat itu. Nanam padi berapa kali lipat. Ya. Orang misalnya menebar benih 10 kilo ya, itu bisa, kalau panennya dikehendaki oleh Allah bagus, itu bisa 1 ton, bisa nggak ya? Udah tanyain petani aja deh. Yang jelas berlipat ganda kan, karunia, ya kan? Subhanallah. Tayyib. Nih, jadi kalau dipikir-pikir itu, kalau disederhanakan ya, bahasa apa yang gampang dipahami, iman kepada takdir itu menangkal belagu, menangkal sombong. Iman kepada takdir itu bisa menangkal sikap belagu ya kalau orang di sini sebut ya, benar kan? Nah, sombong, ujub. Nah, tayyib. As-salisatu, yang ketiga, at-tuma'ninatu. At-tuma'ninah. Tuma'ninah itu apa sih? Ketenangan ya, ketenangan, tuma'ninah. Ya. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Gitu kan? Ingatlah ketahuilah dengan mengingat Allah, hati menjadi tenang. Ini ilmunya orang Islam. Ya, pengen tenang, isi hidup ini dengan zikrullah. Zikrullah itu apa? Zikrullah itu bukan hanya sekedar tasbih tahmid. Zikrullah itu ya dalam arti luas. Salat zikrullah, Jumatan zikrullah. Maka ayat tentang Jumat apa? Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah. Semua salat yang diwajibkan masuk dalam zikrullah. Ya, apalagi zikir pada salat, namanya saja zikir pada salat, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullahumma antas salam. Ini ya, cara untuk mendapatkan ketenangan. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Termasuk mengingat Allah itu ya mengingat ajaran-ajaran Allah di jalan, ya, apa aturan di jalan itu.
Jangan melakukan tindakan yang membahayakan diri kita dan membahayakan orang lain. Jaga baik-baik. Selamatkan nyawa kita dan selamatkan nyawa orang lain. Jangan membuat gangguan di jalan. At-tuma'ninah, orang yang beriman kepada takdir, dia akan memetik buah berupa tuma'ninah, tenang. Ya. Apa sih yang biasanya bikin galau orang itu? Yang bikin galau orang itu apa biasanya dalam kehidupan ini? Masalah rizki. Nah, masalah rizki kan sudah jelas. Kita itu punya jatah rizki, tapi harus dicari dengan usaha. Sudah. Yang kita dapat, banyak atau sedikit, kita bersyukur kepada Allah. Bahkan kadang-kadang hari ini sedikit yang diperoleh oleh seseorang, 3 bulan berikutnya sudah berubah total. 3 tahun berikutnya dulu orang miskin, ya, sudah menjadi orang kaya. Bisa jadi. Karena kita tidak tahu berapa yang diberikan oleh Allah. Kalau rizki, ya, disikapi dengan ketenangan, ya, dengan dilandasi dengan takdir, akan membuahkan ketenangan. Apalagi misalnya orang sedang sakit, ya, sakit. Itu kadang-kadang kalau tidak punya iman dengan takdir, tambah cepat mati. Stres dia. Waduh, kalau saya mati gimana? Padahal orang kalau saya ditakdirkan oleh Allah sembuh, ya saya sembuh, pasti sembuh. Agama saya menyuruh saya untuk berobat, berikhtiar. Bahkan dimotivasi setiap penyakit itu pasti ada obatnya. Udah, kita berikhtiar, ada harapan yang kita gantungkan kepada Allah. Nah, bahkan di saat orang itu masih berjibaku dengan ikhtiar itu sudah tenang karena dia sudah sadar hasilnya yang menentukan Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. Warahatun nafsiyah bima yajri alaihi min aqdarillah taala, dan ketenangan jiwa, ya, terhadap apa yang Allah takdirkan, ya, mengenai dirinya. Fala yaqliqu bi fawati mahbubin, maka dia tidak stres dengan luputnya sesuatu yang dicintai. Jujur aja kalau saya tanya satu persatu, ya, antum ini maunya di dunia ini hidupnya gimana? Hah? Sejahtera, enak, berkecukupan gitu kan? Itu yang kita inginkan kan? Tapi jujur aja, udah tercapai belum? Ada yang tidak tercapai dunia. Ya, enggak mungkin lah semua yang kita mau itu dituruti oleh Allah. Kan kita ini diatur oleh Allah. Bahkan orang-orang miskin itu ditakdirkan oleh Allah miskin, maunya dia juga menjadi orang kaya. Tapi kalau semua orang di suatu wilayah itu kaya semua, gimana itu? Nah, ya, makanya kalau kita ditakdirkan oleh Allah begini, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'mati tatimmus shalihat, alhamdulillahi ala kulli hal. Masih bisa memuji Allah. Ya. Makanya landasi hidup itu dengan iman supaya kita tidak gampang stres, tidak gampang goyang. Dan bukti, ya, negara-negara yang tidak punya landasan ini rapuh banget. Tingkat bunuh diri itu Masya Allah tinggi sekali. Di Korea, di Jepang, negara-negara yang memang labelnya bukan negara muslim, ya. Apalagi India. India itu petani-petani itu pada bunuh diri luar biasa. Dari tahun 1000, saya baru baca tadi pagi di berita itu, dari tahun berapa itu? Sudah 250.000 petani di India bunuh diri. Alhamdulillah antum nggak ada yang bunuh diri, ya. Nggak ada yang ada rencana bunuh diri kan? Nggak usah, ngapain sih? Hidup ini indah. Kita punya satu hari bisa diisi sholat 5 waktu 17 rakaat. Kalau ditambah sunnah ratibah 12 rakaat, Masya Allah. Kita bisa bertasbih, kita bisa bertahmid, kita bisa makan yang halal, kita bisa menyalami orang, kita bisa silaturahim, kita bisa menikmati apa yang dihalalkan oleh Allah. Hidup itu indah, sekaligus sangat berharga. Maka jangan bunuh diri. Ya, orang yang ini sabar, ya, orang yang percaya dengan takdir. Li'anna dzalika au husuli makruhin, atau
mendapatkan sesuatu yang tidak mengenakan, tertimpa sesuatu yang tidak menyenangkan, musibah-musibah, ya. Kalau punya landasan iman kepada takdir, insya Allah siap, ya, siap. Kalau ada orang hidup ini nggak mau ketimpa hal-hal yang ini, gimana? Nggak siap. Loh, ini kan dunia. Dunia itu ya sifatnya seperti ini. Kalau pengen hidup yang sejahtera, tidak ada sesuatu sedikit pun yang tidak mengenakan, tempatnya di mana? Tempatnya di mana? Di surga. Dunia ini ya karakternya begini. Ya. Kadang-kadang sakit-sakitan. Ya, sakit itu macam-macam, ya kan? Tapi kalau dilandarisi dengan iman dengan terhadap takdir, dia bisa bersabar. Allahu Akbar. Penyakit mematikan, Allah takdirkan mengenai seorang hamba, kemudian dia bersabar, dia ridha, ya, dengan takdir Allah. Itu merontokkan dosa-dosanya. Makanya doa untuk menghibur orang yang sakit, ya, ini bukan PHP, ini benar ini. Bukan bermuke-muke istilahnya. La ba'sa tahurun insyaallah. Gak mengapa, insya Allah penyakitmu itu bisa menyucikan dosa-dosamu. Alhamdulillah, itulah hebatnya orang mukmin. Sakitnya orang mukmin saja bisa berpotensi mendapatkan ganjaran yang besar, apalagi sehatnya. Antum pernah nggak di Masjid Raudhatul Jannah ini ada orang sakit parah, itu ditandu atau digendong supaya sholat berjamaah? Ada nggak? Hah? Kalau ada ya berlebihan, biarin yang sakit di rumah dia pensiun ganjaran. Yang bisa merespon adzan hayya 'alas shalah hayya 'alal falah itu siapa? Orang yang sehat. Jumatan, masya Allah, di sana itu orang-orang yang pada ngelitak-ngelitak dibawa ke masjid. Ini lebay ini, lebay kan? Nggak begitu-begitu amat ibadah dalam Islam itu sudah ma'dzur syar'an. Dia sudah dapat alasan untuk tidak Jumatan secara syar'i. Tapi insya Allah kalau kemarin dia sehatnya rajin Jumatan, apa? Dapat ganjarannya mengalir terus. Makanya hidup ini kalau digunakan untuk taat, masya Allah, dahsyat keberkahan yang bisa diraih. La ba'sa tahurun insya Allah. Ya. Kemudian orang Islam itu sayang sama saudaranya, selalu menghendaki kebaikan. Ya, itu dihibur ketika dia sakit, tapi juga didoakan supaya dia sembuh. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa ishfi anta syafi la shifaa'a illa shifaa'uk shifaa'an la yughadiru saqama. Ya. Atau kalau tidak hafal doa itu, ya Allah sembuhkanlah saudara saya. Dengan kesembuhan yang total. Pokoknya doakan yang bagus-bagus. Ya. Tayyib. Li'anna dzalika biqadarillahi alladzi lahu mulkus samawat. Karena itu terjadi atas takdir Allah yang memiliki kerajaan langit dan bumi. Wa huwa kainun la muhalah, dan itu pasti terjadi, tidak bisa dielakkan. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ma asaba min musibatin fil ard wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allahi yasir. Musibah apa saja yang terjadi di bumi atau yang menimpa pada diri kalian, itu semua adalah sudah ditetapkan oleh Allah dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum terrealisasinya takdir itu. Sesungguhnya itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau rahimahullah mengutip sabda Nabi. Ini ada kaitannya dengan takdir, ya. Ajaban li amril mu'min. Sungguh menakjubkan kondisi orang beriman. Inna amrahu kullahu khair. Sesungguhnya segala kondisinya itu baik baginya. Orang itu kalau beriman, masya Allah, apapun kondisi yang menimpa dirinya itu serba baik. Wadzalika walaysa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Dan hal itu tidak akan terjadi pada seorang pun kecuali pada orang beriman.
Kalau orang kafir betapapun nikmat hidupnya tidak mungkin bisa serba baik. Nah, menyiasati kiatnya apa supaya kondisi seorang mukmin itu serba baik. In asabathu sarra'u syakar. Jika dia mengalami kelapangan, ya, kemudahan, dia bersyukur. Fakana khairan lah, maka itu baik baginya. Maka ingat ya, kalau kita diajak mari kita bersyukur kepada Allah. Allah tidak butuh syukur kita. Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi. Barang siapa yang bersyukur, maka syukurnya itu sepenuhnya kembali kepada dirinya, bukan untuk Allah. Maka orang-orang yang baik sama kita itu, yang menginginkan kita bahagia, salah satu yang sering ditausiahkan kepada kita ngajak bersyukur, ngajak bertakwa. Ini orang ngajak kita supaya bahagia. Ya. Wa in asabathu dharra'u sabara, dan jika dia ditimpa kesulitan, ya, dharra, ya, sabara, maka dia bersabar. Dia bersabar, fakana khairan lah, maka itu baik baginya. Jadi kunci sukses berdasarkan hadis ini cuma dua, ya, supaya untuk menyiasati hidup kita ini serba baik. Kaya, bersyukur, nah, hidup dengan berbagai macam kesulitan, bersabar, sukses. Ya. Berarti yang tidak sukses siapa? Ya lawan dari orang ini. Kaya dia tidak bersyukur, ya. Hidup susah tidak sabar. Bahkan kadang-kadang protes-protes segala kepada Allah. Ya, ngomelin Allah. Ya. Apa dosa saya ya Allah? Itu tetangga saya hartanya melimpah ruah sementara saya seret begini. Masya Allah. Orang kurang ajar kan nggak punya adab kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Taib. Ya. Rawahu Muslim. Apa tadi kuncinya? Syukur, sabar, gitu ya. Dan ini memerlukan kajian tersendiri. Apa itu syukur? Apa itu sabar? Karena berapa banyak orang merasa dirinya bersyukur, tapi sejatinya belum memenuhi tuntutan Allah Subhanahu Wa Taala dalam bersyukur. Maka semuanya itu berawal dari ilmu, ya. Kita tidak bisa mempraktekkan syukur yang benar kalau kita tidak paham ma huwa syukur, ma haqiqatus syukur. Demikian juga kita tidak bisa mempraktekkan sabar yang disebutkan oleh Rasulullah ini kalau kita tidak tahu apa itu sabar. Ya. Baik. Ya, ilmu itu berkembang. Yang ini kalau dikembangkan keluar dari syu'abul iman, ya. Ya. Ini ada di masalah syukur, masalah sabar, ini ada di kitab Tazkiyatun Nufus. Enggak usah yang gede-gede, enggak usah sampai Ihya Ulumuddin atau yang lainnya, ya. Di kitab yang ditulis oleh Dr. Ahmad Farid itu, ya, ada kitab Tazkiyatun Nufus, ada pembahasan tentang syukur, ada pembahasan tentang sabar. Dan memang beliau menulis kitab itu merangkum dari kitab-kitab ulama, dari kitabnya Imam Al-Ghazali rahimahullah, dari kitabnya Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, dan dari kitab siapa lagi? Ibnu Rajab. Iya betul, Ibnu Rajab rahimahullah. Ya. Baik. Sampai di sini pembahasan tentang bagian iman. Saya sering menggunakan terjemahan bagian, ya, atau cabang iman yang ke-5. Berarti kalau sudah selesai lanjutnya apa? Lanjutnya berarti ke berapa? As-sadisu min syu'abil iman. Beriman, bagian iman yang ke-6 atau cabang iman yang ke-6. Al-imanu bil yaumil akhir. Beriman kepada hari akhir. Hari akhir itu hari apa? Hari kiamat. Taib. Ya, apa terjemahannya di sini? Saya lihat, ya. Baik. Al-imanu bil yaumil akhir. Ya, beriman kepada hari akhir. Kemudian cabang yang ke-7, ini saya sebutkan pokok-pokok pembahasannya dulu. As-sabi'u min syu'abil iman
al-imanu bil ba'si ba'dal maut. Beriman kepada hari kebangkitan. Kebangkitan sesudah mati. Sekarang kita masih hidup ya. Masih hidup kan? Alhamdulillah. Mau mati apa enggak? Mau mati apa enggak? Ya, mau tidak mau, ya pasti mati nanti kalau sudah tiba saatnya kan. Berarti yang akan kita hadapi, kepastian yang akan kita hadapi ini ya, sesuatu yang pasti. Karena kita masih hidup, apa? Mati. Kalau sudah mati, hal yang pasti terjadi ini, hari kebangkitan. Nah, kalau sudah hari kebangkitan, mati lagi enggak kita? Mati enggak? Enggak. Maka apa namanya ini, perjalanan hidup kita ini kalau dirunut dari awal ya, tadinya kita mati waktu belum ditiupkan roh, masih di rahim itu kan ada fase mati kan, kemudian ditiupkan roh ya, ditiupkan roh, kemudian berkembang janin sampai akhirnya kita lahir. Saya sudah setengah abad lebih, nggak tahu Pak Akbar sudah berapa? Setengah abad juga, kurang dikit ya. Masya Allah, masih hidup, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Tapi nanti pasti mati. Nah, berarti mati, hidup, mati, kemudian hidup, enggak, mati lagi. Ini banyak orang lupa itu, seakan-akan hidup itu berakhir dengan mati, selesai. Astagfirullah. Ya, kita harus ingat ada namanya al-imanu bil ba'si ba'dal maut. Inilah yang dulu diingkari habis-habisan oleh munkirul ba'ts, orang-orang yang mengingkari hari kebangkitan. Prinsip mereka, mana mungkin orang sudah mati jasadnya hancur luluh bisa hidup kembali. Hayhat, hayhat, mustahil, mustahil, nggak mungkin itu. Nah, antum ada yang hafal surah Yasin? Hah? Man yuhyil idhama wa hiya ramim. Itu ada kan di surah Yasin? Siapa sih yang bisa menghidupkan tulang belulang yang hancur luluh? Ini logikanya orang apa namanya? Orang-orang munkirul ba'ts. Menurut mereka mustahil kalau jasad ini sudah hancur luluh bisa hidup kembali. Tapi jawabannya subhanallah, qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah. Katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang yang sombong ini, yang tidak mau menerima apa yang dikhabarkan oleh Allah tentang adanya hari kebangkitan, yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah. Yang menghidupkan tulang belulang yang sudah hancur luluh itu adalah yang dulu menciptakan kali pertama. Maka persoalan hari kebangkitan itu jangan dipotong. Ya, mana mungkin orang bisa hidup kembali? Ya iyalah, orang kok bisa hidup kembali? Memang dia bisa menghidupkan dirinya sendiri. Bacanya bukan begitu dari awal. Ya, manusia itu diciptakan oleh Allah dari nutfah, kemudian menjadi sebaik-baik bentuk, dilahirkan dari rahim ibunya. Ini ada keajaiban ini. Kadang-kadang bayi 5 kilo itu bisa lahir normal lagi. Ya. Antum-antum ini yang lahir itu saya kira dulu itu lahirnya normal. Belum ada sesar. Zaman antum lahir sudah ada sesar, Bah? Belum ya? Masya Allah, ini thummas sabila yassara, maka itu diungkit oleh Allah, diekspos oleh Allah nikmat ini supaya kita ingat, kemudian dimudahkan jalan keluarnya dari rahim. Ya? Bahkan kadang-kadang ada seorang ibu itu melahirkan 15 anak. Nah, sehat-sehat aja ibunya. Kasus kematian ya ada, tapi jarang. Rata-rata itu Masya Allah, punya anak lagi, punya anak lagi, punya anak lagi. Ya, ya kan? Terus dia akan tetap hidup sepanjang Allah menghidupkannya. Ya kan? Dia pasti jadi orang kaya kalau Allah menghendaki jadi orang kaya. Dia pasti jadi raja kalau Allah kehendaki jadi raja. Dia pasti jadi presiden kalau Allah kehendaki jadi presiden. Kalau dia pasti jadi RT kalau Allah kehendaki RT. Hah?
Masya Allah, terus mati kan. Kalau sudah tiba saatnya dimatikan oleh Allah. Kemudian di alam barzah kan, masuk ke barzah. Kemudian kalau sudah tiba saatnya dihidupkan kembali oleh Allah. Jadi membacanya itu dari awal sampai Z, Allah yang maha kuasa yang melakukan itu semua. Jadi kalau ada orang, mana mungkin orang mati bisa hidup? Ya iyalah, kalau bacamu begitu, libatkan Allah di situ dari awal supaya mudah. Allah maha kuasa segala sesuatu. Nah ini nanti insya Allah beberapa bab ini saya rangkum jadi satu, ya, sampai bagian yang ke-9. Ya, ada tadi apa namanya, iman kepada hari akhir, iman kepada hari kebangkitan, kemudian iman kepada al-hasyr, yaitu dikiringnya manusia dikumpulkan di mahsyar setelah ini, kemudian surga dan neraka. Insyaallah ini nanti penjelasannya kita merujuk kepada Syarah Ushulus Tsalatsah, ya, Syekh Ibnu Utsaimin menjelaskan lengkap apa yang dikandung dalam iman kepada hari akhir. Mudah-mudahan kita dipertemukan kembali oleh Allah pada jadwal yang akan datang. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.